Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar tidak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Ibu. Ya. Minggu lalu bahasan kita tentang apa ya? Sediaan kulit, sediaan mata, sediaan rektal, udah ya? Inhalasi, udah semua belum? Hmm. Ada yang menyimak nggak minggu lalu walaupun saya nggak kasih filenya? 10, 11, 12, 13. 11. Ini sudah ya? Sediaan kulit, udah kan? Sudah, Bu. Ya. Berarti di sini ada sediaan untuk kulit, kemudian inhalasi, area. Kalau sediaan rektal udah belum? Ini udah belum? Udah? Belum kayaknya, Bu. Belum, Bu. Baru nyampe sediaan mata, Bu, kita, Bu. Kulit sama mata, Bu. Ya sudah. Nah, ini dulu ya. Sediaan rektal. Sediaan rektal itu kan kita tahu seperti suppositoria ya, sehingga kita harus paham dulu anatomi saluran rektal itu, gitu ya. Kemudian bagaimana mekanisme absorpsinya, bentuk sediaan dan cara pemberiannya, baru kita bisa mempelajari ketersediaan hayatnya. Ya, nah ini bagian dari sebenarnya rektal itu berada di akhir bagian dari usus besar ya. Nah, usus besar itu eh, seperti ini ya, kurang lebih ada ascending colon, ya, ada transfer colon, ada descending colon, kemudian ada sigmoid colon, baru ada rektal. Kemudian ini di sini appendix, ada usus buntu ya. Oke, nah ini kurang jelas. Harusnya sih jelas. Lihat aja deh. Nah ini kayak gini ya, kurang lebihnya. Oke, kalau kita lihat, nah ini em, penyakit amben ya. Nah, di mana di sininya membesar, tadi yang usus tadi ya, sehingga ini yang perlu diobati.
Nah, bagaimana cara mengobatinya, ya kan? Nah, maka kalau mengobati itu kan karena apa namanya, letaknya lokal ya. Jadi dibuat obat-obat yang memang khusus untuk sediaan lokal di rektum ya. Nah, tadi saya bilang anatomi saluran rektal itu apa saja ya. Dia terdiri salur rektal itu merupakan bagian akhir dari saluran cerna. Terus terdiri atas dua bagian yaitu cembung dan inferior cekungnya. Kemudian panjang total adalah 15 sampai 19 untuk dewasa, kemudian bagian pelvinalnya itu 12 hingga 14 dan bagian perineal itu 5 sampai 6 cm. Rektum itu terdapat 4 lapisan, yaitu lapisan serosa, lapisan otot, lapisan bawah mukosa, dan lapisan mukosa itu sendiri ya. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, pada permukaan dalam rektum ditemui ada lipatan mukosa yang menghilang saat terjadi peregangan. Ya. Kemudian bagian peritoneal itu memiliki kanal dan kutub Morgani atau tonjolan longitudinal. Dengan bertambahnya usia, maka akan mengalami penebalan atau pigmen akibat adanya jaringan penghubung atau atrofi. Ya, kemudian ada yang namanya vaskularisasi darah dan getah bening. Nah, ini adalah saraf-saraf yang terdapat pada usus bagian rektal, ya. Nah, ini ada vena hemoroid medialis, ada vena hemoroid inferior. Kemudian persarafan juga ada yang namanya bagian atas hemoroidnya, ada hemoroidnya arah luar. Nah, gunanya apa? Untuk menampung feses dan mendorong pengeluaran. Jadi di dalam rektal kita ada banyak saraf-saraf juga ya. Nah, sekarang bentuk obat dan cara pemberiannya. Nah, kita tahu bahwa ada yang namanya distribusi obat secara transport langsung atau transport obat. Nah, transport obat ini langsung melalui pembuluh darah jantung, lalu lewat pembuluh getah bening, kemudian melewati pembuluh darah secara tidak langsung. Nah, jenis obatnya bisa suppositoria, bisa kapsul rektum ya, kapsul bentuknya tapi bisa dimasukkan ke dalam rektal sehingga namanya kapsul rektal. Kemudian bisa pula berupa cairan, cuci, nutrisi, dan yang lain. Nah, ini ini suppositoria ya. Kita tahu bahwa suppositoria itu adalah sediaan padat dengan zat pembawa lipofil atau hidrofil dengan ukuran keras dan kekerasan tertentu sehingga memudahkan pemberian melalui rektum. Ya. Nah, sediaan suppositoria itu adalah sediaan padat. Nah, kemudian zat aktifnya itu akan dilepaskan secara difusi pada suhu tubuh atau mengalami pelarutan di dalam cairan rektal. Nah, jadi zat aktifnya akan masuk ya ke dalam rektal tadi, kemudian akan dilepaskan secara perlahan-lahan. Kemudian bobot rata-rata itu sekitar 3 gram dan bobot anak 2 gram, sertakan bayi adalah 1 gram. Mekanisme kerjanya, dia menghasilkan efek mekanik, efek lokal, atau efek sistemik. Efek mekanik berarti dia merangsang terjadinya defekasi ya atau buang air besar. Nah, pertama dulu dia harus melakukan konstipasi. Nah, konstipasi ini akan merangsang pembuangan buang air besar ya, menarik dia ke bawah sehingga bisa dibuang lewat rektal. Kemudian ada efek lokal, contohnya adalah wasir. Lalu ada efek sistemik ya, yaitu obat-obat untuk anti mual,
dan obat analgetik atau anti mual, anti nyeri, ya. Kemudian obat demam, itu semua efek sistemik. Nah, kemudian lanjut adalah evaluasi. Ya. Evaluasi ketersediaan hayati ini tergantung pada cara kerja serta kinetika pelepasan dan penyerapan zat aktif. Itu udah dari minggu lalu yang sudah jelaskan ya bahwa ketersediaan hayati itu tergantung pada cara kerja dan kinetika pelepasan dan penyerapan zat aktifnya. Bagaimana proses kinetika? Proses kinetika itu kan diawali dari pelepasan obat dari cangkangnya, misalnya kalau untuk kapsul ya, atau melepaskannya zat aktif dari zat-zat pembawa yang lain. Nah, kalau misalnya dia dalam bentuknya supo, ya, dia dalam bentuknya supositoria, maka apa namanya kapsul lunak tadi itu harus meleleh, ya. Kemudian karena meleleh, maka zat itu akan aktif berpindah ke cairan rektum. Nah, cairan rektumlah akan yang membuat proses difusi, ya, difusi pasif misalnya. Nah, itu terjadilah absorpsi. Kalau sudah terjadi absorpsi, maka obat mulai bekerja dan menghasilkan efek. Nah, kemudian ada lagi faktor yang mempengaruhi pelepasan suatu obat, yaitu kemungkinan penolakan oleh tubuh sehingga perlu waktu khusus untuk pemberian, entah malam hari atau sebelum tidur. Nah, sediaan harus dapat melepaskan obat sesegera mungkin. Lalu ada yang namanya penghancuran sediaan, pemilihan basis. Kemudian ada perhatikan konsistensi basisnya, ya. Di mana massa yang lebih sulit pecah itu mempengaruhi pelepasan zat aktif. Kemudian sifat zat aktif. Sifat zat aktif ini apakah dia larut atau terdispersi basis, yaitu ataukah dia larut atau terdispersi dalam fase minyak, ya. Nah, koefisien partisi lemak di dalam cairan rektal itu jika koefisiennya lebih besar, maka dia akan menyebabkan afinitas terhadap lemak lebih besar, sehingga terjadilah pelepasan zat aktif. Begitu juga dengan ukuran partikel zat aktif. Dia mempengaruhi kelarutan zat aktif dalam cairan rektal. Tidak disarankan untuk partikel yang terlalu kecil dan dapat meningkatkan kekentalan dari massa yang melebur. Bila zat telah terlarut sempurna, dia akan menembus membran biologis. Ya. Jadi di awal-awal kita sudah katakan bahwa banyak hal yang tergantung atau yang mempengaruhi dari penyerapan obat. Salah satunya adalah afinitas obat, kemudian apa namanya pelarutnya, atau zat kekentalannya, atau zat yang meleburnya. Oke. Nah, kalau basisnya yang umum itu biasa digunakan oleum kakao. Kalau basisnya berlemak digunakan oleum yang lain ya. Nah, basis lemak ini dia akan menyebabkan pelepasan menjadi lebih lambat. Ya. Kemudian penyerapan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kedudukan supo setelah pemberian, jumlah absorpsi yang sama, tetapi zat aktifnya di bagian ampula rektum itu mengalami metabolisme perlintasan hati pertama, walaupun tidak merata. Jadi, obat-obat yang lewat rektal juga mengalami first pass effect. Ya, artinya apa? Obat-obat itu akan lebih lama tinggalnya di dalam tubuh. Kemudian waktu tinggal di dalam rektum itu cepat akibat penolakan tubuh. Kemudian pH cairan rektum itu dapat diubah menjadi pH yang bersifat normal ke basa, sehingga pKa aktifnya juga derajat ionisasi dan zat yang terionkan juga pada pH rektal 7,2 sampai 7,4 akan terserap lebih cepat.
Nah, konsentrasi zat aktif dalam cairan rektal itu bagaimana misalnya? Jadi kalau misalnya eh, zat aktif itu mengalami difusi pasif, ya, maka semakin besar konsentrasi, laju absorpsinya juga semakin besar, ya. Nah, kemudian jumlah total obat yang diabsorpsi kita sudah apa namanya sudah bicarakan rumus-rumus apa saja yang menghitung berapa jumlah obat yang diabsorpsi. Nah, zat aktif terdispersi atau tersuspensi di dalam pembawa, maka berlaku hipotesa bahwa partikel zat aktif yang halus ukurannya itu lebih kecil, ya, terhadap lapisan leburan berbasis supo. Jadi kalau zat aktif halus, partikel zat aktif itu harus lebih halus ya untuk basis suponya, supaya dia bisa melebur. Nah, kemudian laju pelarutan partikel tersuspensi akan memperbesar laju difusi. Ya, jadi makin cepat obat itu larut, maka obat itu akan cepat juga mengalami transportasi, kemudian dia juga akan berdifusi. Nah, tidak terjadi interaksi antara leburan pembawa dengan mukosa. Zat aktif yang lepas pada permukaan leburan membawa eh, diabsorpsi akan lebih cepat oleh antar mukosa. Jarak antara partikel yang tersuspensi rapat itu bisa dihitung dengan nilai Q, di mana ditentukan bahwa jumlah obat yang diabsorpsi per satuan waktu, konsentrasi zat aktif yang tersuspensi, kelarutan zat aktif di dalam pembawa, dan koefisien difusi zat aktif. Itu perhitungan nilai Q ya. Quantity, berapa masanya. Nah, sekarang optimasi ketersediaan HRT. Maka kalau kita mau mengoptimalkan cara pemilihan basis, cara pencampuran, dan cara pembuatan. Nah, pemilihan basis itu kriteria idealnya laju pelelehan dan laju pelarutan ya. Jadi dia harus meleleh pada suhu 36 derajat Celcius, kemudian dia tidak toksik ya. Kemudian tidak mengiritasi dan tidak memiliki bentuk yang metastabil. Artinya apa? Eh, Obatnya itu tidak mudah rusak selama penyimpanan. Nah, kemudian dapat mengkerut saat pendinginan sehingga mudah dikeluarkan dari cetakan, kompatibel dengan banyak zat aktif, memiliki sifat sebagai pembasah atau emulgator, dapat bercampur dengan air dalam jumlah yang besar, ya. Kemudian menggunakan elyum kakao atau propilen etilen glikol, ya. Nah, untuk zat aktif pembawanya ya harus tetap memperhatikan sifat-sifat fisika dan kimianya ya. Contohnya apa? Untuk bahan yang lebih suka larut air, maka lebih disukai menggunakan basis berlemak dengan suhu lebur yang lebih kecil dari rektum ya. Tetapi kalau misalnya dia suka larut dalam air, sebaiknya menggunakan partikel halus atau dengan mengubah pH cairan rektal. Ya. Nah, zat aktif dalam bentuk cairan itu dapat melarutkan basis. Maka harus dipilih basis yang dengan konsentrasi yang lebih besar atau suhu lebur yang lebih besar dari zat aktif tersebut. Bila terdapat senyawa hidrofil, ya, maka dipilih pembawa yang dapat diemulsikan dengan cepat. Bila berat jenisnya sangat tinggi, maka
dipilihlah pembawa dengan laju pelarutan yang cepat. Nah, cara pencampurannya gimana? Nah, zat aktif yang sukar larut tadi, misalnya itu dibuat, kalau untuk zat aktif itu sukar larut, maka dibuat larutan padat, lalu dia akan dilelehkan bersama, ya. Jadi zat aktif itu ada di dalam basis, kemudian menjadi partikel yang halus. Nah, kalau zat aktif itu tidak larut lemak, dia dicampur dengan pelarut organik, nanti pelarutnya itu akan menguap ya, sehingga partikelnya akan mengering di dalam bahan supos atau di dalam basis. Nah, bagaimana penambahan excipients ya? Penambahan excipients ini perlu pengental untuk mempertahankan zat aktif tetap terdispersi atau suspensi dalam basis sehingga pelepasan itu dapat diperlambat. Contohnya apa? Contohnya surfaktan. Ya, dia akan mempermudah pelepasan dan absorpsi. Kemudian air untuk melarutkan ya, dan antioksidan serta zat warna. Nah, ini cara membuat suppositoria ya, mungkin udah dijelasin. Nah, ini apa patofisiologinya. Oke, ya. Kemudian sudah ya untuk suppositoria atau sediaan yang dibuat secara rektal, kita lanjut ke sediaan aerosol. Apa itu sediaan aerosol? Yaitu sediaan yang digunakan untuk saluran pernapasan, ya. Kenapa begitu? Karena saluran pernapasan kita itu susah sekali dengan tablet, mungkin akan butuh waktu yang lama ya untuk bisa menghasilkan terapi yang diinginkan. Nah, maka dari itu dibuatlah sediaan-sediaan dalam bentuk aerosol. Kegunaannya atau untungnya apa? Untuk menghindari kerusakan obat akibat cairan lambung dan mengalami first pass effect. Obat dapat bekerja langsung, ya, dan senyawa dapat memasuki sistem peredaran darah dengan cepat. Nah, ini anatomi fisiologi saluran pernapasan ya. Saya hanya jelasin sedikit bahwa saluran pernapasan itu banyak alveoli. Nah, alveoli lah yang menghasilkan gas ya. Nah, ini pada saat saluran pernapasan kita itu dimulai dari hidung ya. Hidung berfungsi untuk mempertahankan kelembapan, penyaringan ya. Kemudian sebagai jalan masuk terhadap zat-zat asing ya. Oke, kemudian kedua setelah hidung ada mulut. Nah, mulut itu persimpangan faringolaring yang berfungsi sebagai jalur kedua untuk proses penghirupan. Nah, habis mulut ada trakea, kemudian ada bronkus. Ya. Nah, itu untuk apa namanya? Organ-organ tubuh kita yang berfungsi sebagai saluran pernapasan. Sekarang peranan fisiologi saluran napas itu tergantung gerakan silia serta pengeluaran getah bronkus. Nah, ini aerosol ya. Aerosol itu artinya adalah sediaan dispersi sangat halus di udara dengan diameter partikel 5 mikrometer. Ada aerosol alami, yaitu aerosol dari awan atmosfer. Ada aerosol obat, di mana itu diambil dari obat yang diinginkan. Nah, ini ada dua alatnya, bisa alat pendispersinya, ada aerosol dan ada dua alat ya. Nah, sistemnya adalah sistem dispersi, di mana pada fase pendispersi adanya campuran udara serta gas. Kalau fase terdispersi larutan air dalam serbuk.
Nah, apa-apa saja penyusun aerosol? Ada gas pendorong, ada gas pendispersi, dan ada zat aktif. Bentuk sediaannya bisa bentuk spray, bisa bentuk nebulizer, bisa bentuk inhaler. Nah, ini evaluasi biofarmasetik. Yang pertama adalah kita harus meneliti terhadap sediaan aerosol dari transport partikel dari generator tempat fiksasi saluran napas. Kemudian transfer zat aktif dalam partikel mulai dari tempat demo dikeluarkan dari tubuh. Lalu akan mengalami proses transport dengan menggunakan alat penyemprot. Partikel menempuh jalan tertentu dengan dihirup, kemudian pasiennya bergerak menuju tempat apa tuh namanya bergerak menuju ini kan proses transportnya. Jadi partikel-partikel itu setelah menempuh jalur tertentu dia akan bergerak menuju tempat kerjanya, kemudian dia akan menghasilkan efek terapi ya. Nah, ini tahapan transport, ada yang namanya transit, ada yang namanya penahanan, ya, ada yang namanya penahanan pembersihan, serta ada yang pembersihan. Oke, parameternya apa? Parameter zat aktif adalah stabil fisikokimia dan terapeutik partikel, efek terapeutik pada daerah depo, laju absorpsi, metabolisme dan peniadaan, kemudian pengaruh eksipien terhadap partikel. Ini adalah parameter atau evaluasi ketersediaan hayati suatu produk ya. Nah, ini proses evaluasi biofarmasetika itu memiliki kendala terkait dengan kondisi fisiologis subjek, efek penggunaan aerosol, dan homogenitas partikel. Oke, ini nanti kalian baca sendiri ya. Nah, penggunaan alkohol itu bisa apa? Bisa untuk apa pasien paru ya, dan bisa juga ternyata alkohol itu bisa digunakan sebagai terapi diabetes. Jadi prinsipnya apa jarum suntik untuk insulin itu menggunakan prinsip aerosol ya. Nah, komponen apa saja yang dibutuhkan adalah zinc insulin, fluorokarbon propelan, dan oleil alkohol. Nah, evaluasi apa yang harus diikuti? Itu adalah dosis yang terdispersi, laju sedimentasi, distribusi ukuran partikel, serta potensi insulin. Oke, nah untuk kali ini kita sudah belajar sudah semuanya ya. Jadi dari sediaan oral, sediaan injeksi, kemudian sediaannya apa-apa lagi ya. Ada tablet, ada sirup, ada sediaan untuk rektal, sediaan untuk mata, kemudian sediaan untuk kulit. Ya, ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada, saya mau absen ya. Tolong dibuka kameranya. Dia Ayu ada, Hadir Ibu. Kita Rahman, Hadir Bu. Malako Malasari, Hadir Bu. Muhammad Romli, Travelina, Hadir Bu. Lu Ihmanun, Lulu, Septi, Siti Nurmaya, Hadir Ibu. Ayodhya, Hadir Bu. Fahmi, Hadir, Bu. Lorita, Ananda, Ananda Sela Rahayu, ada, Putri Lestari, Iskandar, Febriana, Hadir Bu.
Az-Zahra, Putri Lestari Junaidi nggak ada ya? Oh, Nia Febriana, Hadir, Bu. Az-Zahra, Arta Junita, Mutiara Andini. Hadir, Bu. Siapa? Mutiara. Arta Junita ada? Oke. Ibu maaf, Nanda Sela hadir, Bu. Tadi ganti device. Florita hadir, Bu. Mana? Siapa? Florita. Florita. Septi Berta hadir, Bu. Iya, sebentar. Makanya. Oke. Ini saya baca ya dari atas. Lulu Ikmanun ada nggak? Nggak ada ya. Septi Berta udah. Ananda Sela Rahayu. Hadir, Ibu. Hmm. Putri Lestari Junaidi. Nggak ada ya, nggak hadir ya. Az-Zahra. 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 Nggak ada. Arta Junita. Bu Arta hadir. Makanya dipanggil-panggil. Mutiara Andini ada? Nggak ada ya? Hadir. Hmm? Mutiara Andini hadir, Bu. Ya, udah. Jadi Arta Junita ada nggak? Hadir, Bu. Putri Lestari Junaidi nggak ada ya? Ada. Oke, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.